Bab 287, Pendakian Keluarga. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sebuah alun-alun besar yang dikelilingi oleh lingkaran pohon lavender tinggi terbentang di depan kami, penuh sesak dan bahkan lebih keras dari tingkat pertama Relic Thames. Area itu dipenuhi dengan puluhan percakapan yang setengah teriak. Jika kerumunan tidak seluruhnya terdiri dari pendaki yang mengenakan baju besi dan senjata yang mengesankan, saya akan salah mengira tempat ini sebagai pasar loak. Tempat apa ini? Aku bertanya ragu-ragu, memperhatikan file pendaki di antara deretan bilik kayu yang rapi. Tempat terbaik untuk menemukan tim. Jika Anda tahu apa yang Anda cari, jawab Heydrich sebelum terjun ke kerumunan. Ayolah. Aku bergegas mengejarnya, tidak ingin terpisah di lautan para pendaki. Mencari seorang kastor, setidaknya dibutuhkan 2 emblem. Sekali pendakian. Petik 2. Mencari penjaga, distribusi yang menguntungkan dari semua penghargaan. Petik 2. Setiap kios memiliki setidaknya satu ascender yang berdiri di dekatnya sambil meneriakkan persyaratan mereka untuk kandidat yang ideal untuk bergabung dengan tim mereka. Itu sangat menarik. Aku melihat sosok raksasa berwajah datar dan berbahu lebar menoleh untuk menunjukkan runenya yang terbuka kepada seorang pria jangkung dan kurus dengan rambut panjang kemasan. Pendaki berambut emas itu tampak berpikir, lalu menggelengkan kepalanya, tapi aku kehilangan pandangan mereka di keramaian setelah itu. Di dekatnya, seorang pendaki muda yang tampan duduk dengan acuh tak acuh di atas mejanya, berbicara dengan suara rendah sehingga orang-orang di sekitarnya harus bersandar untuk mendengar. Aku tidak bisa memahami kata-katanya, tetapi, dengan ekspresi gembira dari para pendengarnya, dia pasti telah menceritakan kepada mereka sebuah kisah yang mendebarkan. Abu-abu, Heydrich berseru, beberapa langkah di depan. Cara ini. Pendaki berambut hijau membawa kami melewati beberapa baris kios sampai kami tiba di sebuah bangunan kecil dengan para pendaki berjalan keluar masuk. Kamu harus berganti pakaian di sini dulu, Heydrich menjelaskan, menunjuk ke gudang tanpa jendela. Kamu membawa baju besimu, kan? Aku melangkah ke belakang barisan. Tentu saja. Sementara aku menyimpan belati putih di dalam mantelku sebagai ukuran keamanan, baju besi hitam dan jubah tel telah disimpan dengan aman di rune penyimpananku. Alaric memberiku cincin dimensi, menggunakan uangku sendiri, tentu saja, sebelum kami mengunjungi gedung Ascender. Masalahnya adalah, karena saya tidak bisa menggunakan mana, saya tidak bisa mengaktifkan cincinnya. Tetap saja, saya menyimpannya untuk saya, jika ada, cincin itu berfungsi sebagai kamuflase bagi orang lain. Setelah berganti pakaian, saya keluar dari gudang besar. Heydrich menatapku dengan kritis. Apakah ada yang salah? Ini, bukan apa-apa, katanya sambil terbatuk. Meskipun jubahnya terlihat bagus, aku berharap kamu akan memiliki satu set baju besi yang lebih mengesankan. Aku belum benar-benar punya waktu untuk berbelanja baju besi, kataku, menatap diriku sendiri. Apa aku benar-benar terlihat lusuh? Tidak lusuh, hanya, Heydrich menggaruk kepalanya, sudahlah. Ayo pergi. Saat saya mengikutinya kembali ke pers para pendaki, saya bertanya-tanya apa yang dia cari. Kami telah melewati lusinan grup untuk mencari anggota partai baru, tetapi Heydrich hampir tidak melirik mereka. Memang, berdasarkan iklan teriakan dan papan nama yang dipasang, tampaknya tidak mungkin salah satu dari kelompok ini akan tertarik pada pendaki baru yang bahkan belum menyelesaikan pendakian awal. Faktanya, sebagian besar tim yang mencari Ascender di sini telah mencantumkan persyaratan untuk jumlah minimum pendakian yang harus diselesaikan oleh kandidat. Bagaimana kita bisa menemukan seseorang yang mau membawaku ke sini? Tanyaku, nyaris tidak menabrak Ascender lain. Sebagian besar dari orang-orang ini tampaknya mencari pendaki berpengalaman. Heydrich kembali menatapku saat dia terus memimpin jalan. Hanya ada tim mapan di sini yang mencari anggota satu kali. Jika kita masuk lebih dalam, kita akan melihat berbagai jenis kelompok, termasuk individu yang ingin mengawal pendaki di awal. Petik 2. Apakah kamu yakin? Saya bertanya. Kecuali jika saya bersedia membayar mereka, saya benar-benar tidak dapat melihat manfaat apapun bagi seorang pendaki untuk meluangkan waktu untuk mengawal Wogard di awal mereka. Heydrich menahan tawa. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Aku belum pernah mendengar seseorang menyebut dirinya sebagai Wogard, katanya, suaranya diwarnai dengan tawa. Dan, meskipun tidak semua orang menganggapnya sepadan, ada cukup banyak manfaat. Awas, seorang wanita berotot dengan baju besi pelat perak mendengus saat kami menepuk bahu. Maaf, gumamku sebelum kembali ke rekanku yang berambut hijau. Apa manfaat ini? Jika Anda bersusah payah memenuhi kualifikasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan lencana kepala sekolah, yang bagaimanapun juga dilakukan oleh banyak pendaki berpengalaman, karena sebagian besar akademi mengharuskan semua instruktur mereka untuk memilikinya, Anda tidak perlu membayar untuk salah satu akomodasi di salah satu gedung Ascender. Juga, High Sovereign memberikan gaji yang besar bagi para pelaku untuk mengambil alih posisi pendahuluan mereka, jelas Heydrich. Jadi cara lain untuk menumbuhkan pendaki baru. Agrona telah menginvestasikan banyak uang untuk memastikan rakyatnya bersedia menceburkan diri ke dalam rahang kematian untuknya, ya. Kata Regis. Aku mengangguk, mengingat kata-kata Regis. Kepada Heydrich, saya bertanya, apakah ada yang lain? Heydrich berpikir sejenak, memperlambat langkahnya sambil dengan cekatan menghindari massa pendaki. Yah,
Menjadi petani Wogard bukanlah jalur karir yang paling dihormati, tapi itu cukup aman, terutama jika Anda memiliki darah yang harus diurus. Aku mengangkat alis. Petani Wogard. Oh maaf, itu istilah slang lain, para pendaki yang sudah pensiun, dan hanya mengawal kandidat yang perlu melakukan pendakian awal, jelasnya. Jadi, apakah mereka yang kita cari, petani Wogard, maksud saya? Ya, meskipun kita harus berhati-hati tentang dengan siapa kita akan pergi. Saat kami berjalan lebih jauh ke dalam alun-alun yang besar dan penuh sesak, saya mulai melihat lebih banyak pendaki muda, beberapa di antaranya tampak sama tersesatnya seperti yang saya rasakan. Biar aku yang menangani pembicaraan, kata Heydrich saat dia membawa kami ke salah satu kios yang lebih besar. Ah, apa kalian berdua mencari kepala sekolah untuk menjatuhkanmu? Pelayannya, seorang pria kekar dengan kumis setang, bertanya dengan kasar. Temanku sedang dalam persiapan, dan aku akan menemaninya, jawab Heydrich sopan. Apakah Anda memiliki lembar informasi untuk bisnis Anda? Lembar informasi. Pertapa kekar itu menggema, bingung. Heydrich tidak peduli lagi dengan pria itu. Dengan anggukan singkat, dia berkata, terima kasih atas waktunya, dan pergi. Saya penasaran, tetapi tetap diam saat Heydrich pergi dari satu kios ke kios lainnya. Beberapa menawarkan pamflet sederhana, yang tampaknya merupakan ringkasan dari riwayat pekerjaan mereka, meskipun yang lain, seperti pendaki berkumis, tampak lengah dengan permintaan tersebut. Pada akhirnya, bagaimanapun, Heydrich akan memberikan anggukan singkat yang sama dan kami akan pindah ke kios berikutnya. Apa yang salah dengan wanita itu? Dia sepertinya sudah menarik beberapa orang untuk pendakian awal mereka, saya bertanya. Heydrich mengangkat alis. Tertarik. Pilihan kata yang menarik. Apa kau ingin pergi dengannya karena dia cantik? Petik 2. Apa? Aku tergagap. Tidak. Aku hanya mengatakan bahwa para pendaki lain mungkin mengira dia cukup memenuhi syarat untuk memimpin mereka, kan? Mereka semua laki-laki. Aku hanya ingin tahu apa kriteriamu, gerutuku, merasa seolah-olah aku dimarahi karena suatu alasan. Saya melihat bahwa Grace sangat menyukai wanita di depan, kata Heydrich sambil mengangkat bahu. Aku akan mengingatnya. Saya juga wanita yang pro banyak, kata Regis tanpa basa-basi. Ingatlah untuk apa, kataku kesal. Mengabaikan pertanyaanku, Heydrich memberiku pamflet yang dia terima dari pendeta utama wanita. Perhatikan baik-baik, meskipun pamfletnya diaktakan oleh asosiasi, tidak ada kolom untuk referensi dari pendahulu sebelumnya yang dia pimpin di pendahuluan, dan dia bahkan bukan alumna akademi. Petik 2. Meskipun saya menghargai ketelitiannya, apakah semua ini benar-benar perlu? Tanyaku, menyerahkan kembali potongan perkamen itu. Saya cukup mampu, dan, melihat cara Anda membawa diri, saya cukup yakin Anda juga. Heydrich menatapku, sedikit terkejut. Apakah itu terlihat? Untuk mata yang terlatih itu. Saya melangkah ke arah rekan misterius saya. Dan wajar untuk mempelajari seseorang yang tidak sepenuhnya Anda percayai. Heydrich hanya mengangguk, matanya bertemu denganku, alisnya menunduk sambil berpikir, tapi sedikit senyuman di bibirnya. Dia agak aneh, bukan? Bukan kami yang aneh, tapi tetap aneh, Regis merenung. Konten bersponsor. Dia orang yang aneh, aku setuju. Tapi dia sepertinya tidak punya niat buruk, sejauh yang aku tahu. Kami melanjutkan pencarian kami, pergi dari satu kios ke kios lain sementara Heydrich mengajukan beberapa pertanyaan kepada pimpinan utama sementara saya mendengarkan. Ada banyak orang tua yang lebih tua yang mengingatkan saya pada Alaric, meskipun tidak terlalu mabuk. Beberapa kepala sekolah tampaknya tersinggung, seolah-olah merupakan pukulan bagi harga diri mereka karena kami tidak langsung menyembah mereka, tetapi sebagian besar benar-benar baik dan sabar terhadap kami. Ini semakin membuat frustrasi karena Heydrich masih belum menemukan orang yang dianggapnya cocok. Pada saat kami melewati dua baris kios, aku hampir saja memilih salah satu pendaki utama yang telah kami ajak bicara saat Heydrich berhenti di tengah langkah, membuatku hampir menabraknya. Apa yang salah? Tanyaku, mencoba mengikuti pandangannya melalui kerumunan, tetapi ada terlalu banyak suara dan keributan. Tanpa sepatah kata pun, dia kabur, melewati kerumunan pendaki yang berkelok-kelok kembali ke tim untuk mencari pendaki berpengalaman. Aku mengikutinya, terkejut betapa kuatnya dia bereaksi. Pada saat aku berhasil menyusulnya, pendaki berambut hijau itu sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh heroik yang dibalut setelan gelap yang menakjubkan dari baju besi berpotongan emas yang dihiasi dengan lambang berbentuk mahkota. Dengan rambut pirang panjang yang tersampir di belakang bahunya dan ekspresi kepercayaan diri yang terpancar, aku bisa melihat mengapa dia menarik perhatian Heydrich. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang baru saja dikatakan Heydrich, tapi seorang pemuda berotot berseragam dihiasi dengan potongan mahkota yang sama di antara mereka. Saudara, Anda bilang kami sedang mencari SEAL yang berpengalaman. Kami tidak membutuhkan striker lain, apalagi yang memiliki bagasi. Petik 2. Bukankah itu anak laki-laki yang memelototimu di gedung Ascender di Aramor? Regis bertanya. Aku pikir begitu. Bukankah sebenarnya adik laki-lakiku yang terlalu protektif yang ingin menemukan perisai? Pertapa lapis baja menanggapi dengan geli. Aku tidak percaya kamu tidak cukup mempercayaiku untuk menjaga saudara-saudaraku sendiri. Ya, kamu terlalu khawatir, Ezra. Pembicara,
Salah satu dari sepasang gadis, keduanya mengenakan seragam yang mirip dengan laki-laki, memiliki rambut pirang yang sama dengan calon kepala sekolah kami. Saya kemudian menyadari bahwa saya mengenal dia dan temannya, mereka telah bersama kelompok siswa menunggu untuk mengambil penilaian mereka. Kamu tahu bahwa Brother telah naik setidaknya selusin pendakian. Dan selain itu, pendaki ini sepertinya berpengalaman juga. Petik 2. Dan kakak laki-lakimu yang malang bisa mendapat sedikit uang tambahan, kata pendaki lapis baja itu sambil mengedipkan mata. Tidak pantas bagi anggota darah kita untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kata anak laki-laki berseragam, Ezra, dengan satu klik di lidahnya. Tersenyum tipis, Haedric berbalik dan mengamati kerumunan orang sampai dia melihatku. Gray, di sini, katanya sambil mengangkat lengannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Mata kedua gadis itu membelalak karena mereka melihatku mendekat, sementara alis Ezra berkerut agresif. Kakak mereka hanya melihat ketiganya dengan bingung. Aku berjalan ke sisi Haedric dan menatapnya untuk mencari jawaban. Kalon, ini Gray, temanku yang perlu melakukan pendakian pendahuluan, kata Haedric, menunjuk ke arah pendaki lapis baja. Gray, ini Kalon of Blood Granbell. Dia setuju untuk membawa kita. Petik 2. Jadi kamu sudah familiar dengan darahku, kata Kalon dengan anggukan. Blood Granbell adalah darah bernama terkenal yang berasal dari Dominion of Vekor, Haedric menjelaskan kepadaku. Dari Vekor, saya menggema, bertanya-tanya mengapa saya melihat para siswa di Aramor, yang berada di sisi lain benua. Kalon berbalik ke arahku. Senang bertemu denganmu, Gray. Seperti yang temanmu sebutkan, aku Kalon Granbell dan dua calon penerus muda berambut pirang ini adalah adik-adikku, Ada dan Ezra. Petik 2. Dan aku Riah dari Blood Valin, kata teman berambut pendek yang ceria itu tanpa ragu. Sungguh kebetulan bahwa kita semua akan bertemu lagi begitu cepat. Lagi, Kalon bertanya, kepalanya bergeser dariku ke Riah. Kalian semua pernah bertemu sebelumnya. Kurasa kita pernah bertemu sebentar di gedung Ascender di kota Aramor, aku menjelaskan. Terima kasih telah setuju untuk membawa kami bersamamu. Oh, tidak apa-apa, kakakku sudah sering melakukan ini sejak dia menjadi instruktur, jawab Ada bersemangat, menggelengkan kepalanya sementara Kalon menatapnya dengan seringai nakal. Sebaiknya kau tidak menahan kami. Bahkan jika itu hanya pendakian awal, reliktom itu berbahaya, Ezra memperingatkan, melangkah maju dan menilai saya. Dia berdiri kira-kira di sekitar tinggi saya, tetapi tubuhnya jauh lebih lebar dan lebih besar daripada saya. Konten bersponsor. Menepuk punggung Ezra, Kalon berkata, kamu tidak di sekolah lagi, adik kecil. Hati-hati, bocah cantik itu mungkin lebih kuat darimu. Kalon menatapku ketika dia mengatakan ini, seringai riang menghilang dari wajahnya sejenak. Seorang Wogard tanpa pelatihan akademi. Aku meragukannya, bentak Ezra sebelum berbalik. Mengesampingkan pikiran apapun yang menangkapnya, Kalon memberiku senyuman ramah. Jangan pedulikan dia hanya menjadi sedikit protektif di sekitar adik perempuan kita yang berharga. Saudara, Ada mendengus, pipinya memerah. Riah mencibir dan menyikut temannya. Ngomong-ngomong, aku terjebak harus membawa anak-anak pada tahap awal, jadi kau hanya melakukan perjalanan sedikit lebih menguntungkan bagiku, kata Kalon sambil menyeringai. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap membuat kalian semua aman. Sekali lagi terima kasih, kataku dengan senyum tipis. Tidak perlu persepsi mana untuk mengatakan bahwa, meskipun Kalon bersikap santai, dia kuat. Dari cara dia melihatku di bawah tatapan tenang itu, dia tahu aku juga kuat. Apakah kita akan berangkat? Haedric bertanya, melihat para siswa berseragam. Atau apakah kalian bertiga perlu mengganti baju besi kalian dulu? Tidak perlu, jawab Ezra singkat, membungkus tubuhnya di mana. Beberapa saat kemudian, satu set lengkap baju besi perak muncul di sekitar tubuh Ezra bersama dengan tombak merah berkilauan yang bertuliskan rune emas samar. Kamu seharusnya melihat betapa bahagianya dia ketika ayah kita memberinya itu untuk hadiah kelulusannya. Kalon mengibaskan alisnya sambil menyeringai, memaksa Ada menahan tawa kagetnya. Ezra menatap kakak laki-lakinya dengan tatapan mengancam, dan leher serta rahangnya memerah karena malu. Riah juga memiliki seperangkat baju besi sendiri, meskipun terbuat dari kulit dan rantai, yang dirancang untuk kecepatan dan fleksibilitas. Dia memegang senjata unik, belati dengan bilah lebar seperti kipas yang dipegang oleh pegangan yang tertanam dengan permata kecil. Kakak bungsu Granbell mengenakan jubah penyihir mewah berwarna hijau lembut, dilapisi di bagian dalam dengan deretan rune sementara bagian sampingnya dipotong untuk meningkatkan gerakan. Hiasannya terbuat dari emas, seperti baju besi Kalon, dan dihiasi dengan mahkota yang sama, kemungkinan besar menandakan lambang darah mereka. Dia tidak memiliki tongkat atau tongkat, sebaliknya, ke-10 jarinya memiliki cincin yang dihubungkan dengan rantai kecil yang terikat pada gelang perak di pergelangan tangannya, yang disematkan dengan satu permata merah muda. Armor yang muncul secara ajaib itu tampak berguna, kataku pada Haedric. Benar, jawab si pendaki berambut hijau saat dia memimpin rombongan kami yang sekarang sudah lengkap menjauh dari deretan kios. Harganya juga sangat mahal, Kalon menambahkan. Tapi itu adalah simbol kekayaan dan kekuasaan, dan ayahku menyukainya. Saya hanya mengangguk, tidak terkejut. Jadi, Gray, Riah melangkah di sampingku ketika kelompok kami menuju keluar dari alun-alun, menangkap pandanganku sebentar lalu membuang muka.
Saya ingin tahu berapa skor Anda pada penilaian. Ada melangkah lebih dekat, dan bahkan Ezra memperlambat langkahnya, memiringkan kepalanya ke arah kami untuk mendengarkan. Saya pikir, selain fleksibilitas sihir ofensif, saya mendapat skor di atas rata-rata, jawab saya. Oh, itu tidak terlalu buruk. Kalon menimpali, melihat kembali pada kami dari balik bahunya. Sulit untuk mendapatkan skor bagus dalam fleksibilitas kecuali Anda memiliki rune elemen yang berbeda, jadi jangan menyalahkan diri sendiri untuk itu. Ezra mendengus. Tidak ada satupun skor, luar biasa. Wogard lain yang perlu direndahkan, kata Regis sambil mendesah. Ezra, apa yang ibu katakan tentang sombong? Ada mencaci. Ya, Riyah juga bertahan. Dan siapa lagi yang mendapat skor, ketajaman mental, di bawah rata-rata? Diam. Ezra menggonggong, kali ini merah di telinganya. Tenanglah, anak-anak, tegur Kalon lembut. Kamu membuat dua anggota baru kita tidak nyaman. Ezra memutar matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gadis-gadis itu berbagi pandangan sekilas dan menyembunyikan tawa mereka di belakang punggungnya. Haedric, sebaliknya, menjadi lebih pendiam dan serius saat kami semakin dekat ke tujuan. Kita hampir sampai. Riyah berkata dengan bersemangat, menunjuk ke lengkungan 3 lantai raksasa dengan cahaya putih keemasan yang berkilauan di tengahnya. Sebuah teras lebar memisahkan alun-alun yang sibuk dari portal. Beberapa jalan lain membuka ke arah teras, dan aliran pendakian terus bergerak. Teras itu sendiri dikelilingi dengan dinding putih, setiap jalan masuk di bawah miniatur lengkungan portal. Spanduk bertuliskan Jambul dipajang dengan bangga, digantung di dinding sekeliling teras. Puncak darah pemilik rumah di Summit Estate, kata Ada mengikuti tatapanku. Ascenders berkerumun dalam kelompok di seluruh teras. Satu kelompok tampak sedang berdoa, masing-masing duduk bersila menghadap portal, mata mereka tertutup, bibir mereka bergerak tanpa suara. Tim lain sedang berdebat tentang bagaimana membagi penghargaan mereka, suara mereka yang meninggi memotong kebisingan percakapan dan kaki yang berat dan berat. Tidak ada garis, namun, ukuran portal yang sangat besar dapat menampung sejumlah pendaki pada satu waktu. Aku ingin tahu zona macam apa kita akan berakhir. Ada bertanya-tanya dengan suara keras, mata hijaunya yang cerah bersinar dalam kegembiraan saat dia menatap ke portal putih kemasan. Ezra berdiri dengan wajah kaku dan teguh, hampir, tapi tidak sepenuhnya, memandang bagian dari prajurit tabah yang akan memulai pencarian epik. Tangannya yang sedikit gemetar pada tangkai tombaknya, dan caranya mengatur ulang fitur wajahnya, membuatnya menjauh. Apakah kamu baik-baik saja? Aku bertanya pada Haedric, yang diam sejak kami meninggalkan alun-alun. Dia mendongak, alis terangkat dan mulut terbuka sebagian seperti dia terkejut menemukan aku berdiri di sampingnya. Ya, aku baik-baik saja, suara Haedric serak, menyebabkan dia berhenti dan berdeham. Saya baik-baik saja, ulangnya. Aku mengangguk sebagai jawaban, tapi aku tahu dia gugup tentang sesuatu. Dia telah menarik pedangnya yang panjang dan tipis dari cincin dimensinya dan terus-menerus gelisah saat kami mendekati lengkungan batu dan sihir yang menjulang tinggi. Tunggu, Kalon tiba-tiba berseru. Aku sudah bilang pada ibu bahwa aku akan memotret kalian bertiga sebelum kita naik. Ezra mengerang, tapi Riyah menghubungkan lengannya ke lengannya dan menariknya ke Ada, yang dengan senang hati mengambil lengan Riyah yang lain. Ketiganya berdiri di depan gerbang, portal beriak lembut di belakang mereka. Sempurna, Kalon berteriak setelah mundur beberapa langkah. Dia berjongkok di tanah dan menekan tombol pada artefak logam dan kaca besar yang dia pegang. Apakah kalian berdua ingin bergabung juga? Kalon bertanya. Ya, bergabunglah dengan kami, kata Riyah, matanya berbinar. Grey bisa berdiri di samping Ada. Tidak apa-apa, kataku sopan. Tapi aku bisa memotret kalian berempat. Bisakah kamu? Kalon memberiku artefak, yang ukurannya sebesar kepalaku. Arahkan saja bagian ini pada kami, berikan beberapa mana ke dalam artefak, dan alihkan sakelar. Yah, itu menjadi bumerang, komentar Regis. Bagaimana kamu akan membuatnya bekerja jika kamu tidak memiliki mana? Sebelum aku bisa mengatakan apapun, Kalon sudah kabur untuk melakukan pose berlebihan di samping saudara-saudaranya dan Riyah, yang menertawakan kejenakaannya. Bahkan Ezra memasang ekspresi geli saat dia melihat kakaknya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Haedric bertanya, berjalan ke arahku. Aku, tidak pernah benar-benar mengerjakan salah satu artefak ini sebelumnya, kataku. Apakah kamu keberatan mengambilnya? Aku mengulurkan perangkat itu padanya. Aku tidak ingin mengambil foto yang buruk, aku menyelesaikannya dengan lesu. Haedric menatapku sejenak tetapi mengambil artefak itu dari tanganku. Siap, tanyanya, mengarahkan artefak ke darah Granbel dan teman mereka. Siap, mereka menjawab serempak. Ada dan Riyah melakukan pose lucu sementara Ezra mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan mencengkeram tombaknya dengan kedua tangan. Kalon memutuskan hanya dengan menyilangkan lengannya dan menunjukkan senyum percaya diri yang lebar. Rasanya pahit manis melihat keluarga bahagia memperingati apa yang tampak hampir seperti ritual peralihan darah mereka. Itu pemandangan yang bagus, kata Haedric, menatap ke kejauhan. Gerbang, saya bertanya. Dia menggelengkan kepalanya, jejak kesedihan di wajahnya yang tabah. Keluarga, Anda dapat melihat bahwa mereka telah dewasa dengan dicintai. Petik 2. Ya, saya setuju. Agak berisik,
Tapi mereka semua tampak seperti orang baik. Dan Kalon Granbale adalah pendaki yang sangat handal. Dia salah satu bintang yang sedang naik daun di antara para pendaki, kata Haedric, suaranya merendah hingga hampir berbisik. Mari berharap dia cukup kuat untuk membawa kita melalui pendakian ini, kan, Gray?